Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi. Kembali lagi pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani hari-hari kita dan juga aktivitas kita. Dan jemaat Tuhan, saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk melanjutkan renungan kita dengan tema menghidupi kehidupan yang bermakna. Dan ini adalah seri yang ke-6. Dan di pagi hari ini kembali mengajak Tuhan untuk memikirkan makna kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita dan memiliki kehidupan yang lebih bermakna, lebih terasa, lebih bernilai. Pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara semua kehilangan sesuatu? Tentu kita semua punya pengalaman kehilangan. Kita mencari sesuatu yang hilang itu, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya hal itu kita temukan pada waktu kita tidak membutuhkan. Misalnya pada suatu waktu saya kehilangan gunting saya. Saya mencari di mana-mana dan tidak menemukan gunting saja pada waktu saya benar-benar membutuhkan gunting itu. Tapi keesokan harinya saya menemukan gunting itu, tetapi pada waktu itu saya sudah tidak membutuhkan gunting itu. Apa yang membuat gunting itu saya cari? Tentu adalah karena gunting itu dapat menjawab kebutuhan saya. Kebutuhan saya dijawab oleh gunting yang sedang saya cari seharusnya. Jadi kehadiran sesuatu memiliki nilai guna ketika cocok dengan kebutuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kehadiran kita, apakah kehidupan kita bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan di sekitar kita? Orang-orang di sekitar kita, komunitas di sekitar kita. Bahkan yang lebih khusus adalah kebutuhan kerajaan Tuhan. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 27 berkata, "Janganlah menahan kebaikan pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya." Menarik ketika mencermati firman Tuhan ini karena firman Tuhan mendorong kita untuk melakukan kebaikan, bahkan jangan ditahan kalau kita mampu melakukan kebaikan untuk orang yang membutuhkan. Sadarkah kita bahwa kehidupan kita seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi jawaban bagi kehidupan yang lain? Ketika ada kebutuhan di sana, lalu Tuhan memakai kehidupan kita, anak-anaknya, untuk menjadi jawaban. Hal itulah yang membuat kehidupan kita itu bernilai dan bermakna. Ketika kita hadir di saat yang tepat, di waktu yang tepat, di kebutuhan yang tepat, kehidupan kita akan sangat bernilai. Saya punya komitmen pribadi ketika saya naik motor di jalan, lalu kemudian kalau ada orang yang kehabisan bensin, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk mendorong motor orang itu. Saya berusaha menjadi penjawab kebutuhan bagi orang yang membutuhkan. Tetapi suatu ketika saya merasa gagal untuk menjalani komitmen itu, pada suatu hari Minggu. Waktu itu sore hari saya mau berangkat ke gereja, lalu kemudian waktunya agak mepet, lalu kemudian saya melihat orang sedang mendorong motor dan saya tahu bensinnya habis. Tapi ketika saya melihat jam tangan saya mungkin tidak bisa menolong. Kesempatan untuk menjadi jawaban bagi orang lain terlewat. Tapi tahukah saudara, ada kesempatan yang kedua yang juga saya lewatkan. Ketika sampai di Jalan Babarsari di depan kantor perhubungan, dari seorang mahasiswa yang membawa file. Lalu kemudian karena dia naik motor, filenya terhambur di tengah jalan. Waktu itu saya mau berhenti, tetapi juga ketika saya melihat jam, saya merasa tidak cukup waktu untuk menolong. Tapi tahukah saudara, ketika saya malam hari mau tidur, saya merasa bahwa ada kesempatan berbuat baik dan saya bisa berbuat baik, tetapi saya tidak melakukannya. Pada hari itu saya merasa kehidupan saya gagal menjadi makna bagi sesama. Mari berdoa supaya Tuhan memberikan kepekaan sehingga kebutuhan kita menjadi jawaban bagi kebutuhan sesama kita. Dan bahkan berdoa supaya Tuhan memberikan kesempatan supaya kehidupan kita bermakna karena kita bisa menjawab kebutuhan orang lain. Tetapi juga mari hadirkan komitmen dalam kehidupan kita. Hadir bagi kehidupan lain, memberi makna bagi kehidupan lain. Bukan hanya dengan bentuk materi, tapi kehadiran kita, perhatian kita, bahkan doa-doa kita untuk orang-orang yang
membutuhkan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk menjalani kehidupan sepanjang hari ini diwarnai dengan kepekaan, telinga yang terbuka, hati yang terbuka akan pimpinan Roh Kudus dimanapun, siapapun, kapanpun, ketika Tuhan mendorong kita untuk melakukan kebaikan, hadir sebagai penjawab kebutuhan. Kita berkata, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan biarlah firman ini menolong kami untuk kami terbuka akan pimpinan Roh Kudus ketika Tuhan menginginkan kami untuk menjadi tangan Tuhan, kaki Tuhan, mulut Tuhan, hadir sebagai penjawab kebutuhan bagi sesama kami. Tolonglah kami untuk terbuka dengan arahan dan pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.